hari ini akan mulai mengkaji ayat ke-11 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Dan hadirat rahimahullah, ayat-ayat yang kita baca pada subuh hari ini temanya satu, terkait dengan salah seorang pemuka di kalangan orang-orang Arab yang hidupnya antara Mekah dengan Taif. Namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah, tokoh yang paling fenomenal pada saatnya, pada zamannya, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dikasih gelar Al-Wahid. Ya. Beliau dikasih gelar Al-Wahid. Arti Al-Wahid adalah satu-satunya, orang paling top, paling hebat, paling lah, punya paling semua. Itu namanya Al-Wahid, namanya satu-satunya. Nah, gelar itulah yang juga nanti Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menyindir Al-Walid ibn Mughirah ini dalam ayat ini. Kenapa menggunakan kata Al-Wahid dalam ayat ini? Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni artinya biarkan aku. Biarkan aku. Wa man khalaqtu wahida. Ya, biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri satu-satunya telah menciptakannya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan wahai Muhammad, aku aja yang ngurus orang itu tuh. Akhirnya, aku yang ngurus orang itu. Kamu jangan terlalu sedih mikirkan orang kaya begitu. Biarkan aku yang telah menciptakannya sendiri, yang akan membiarkan urus orang tersebut. Kamu lanjutkan perjuangan. Yang aku perintahkan, ya ayuhal mudassir qum fa'anzir. Orang seperti Al-Walid itu aku yang ngurusnya. Nah, itu maksud daripada zarni wa man khalaqtu wahida. Allah menggunakan kata wahida di sini bukan untuk Al-Walid sebagai gelar Al-Walid, bukan, tapi sebagai salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala wahid, bahwa dia adalah satu-satunya. Dia adalah satu-satunya. Biarkan biarkan aku yang bertindak mengurus orang yang telah aku ciptakan, yang satu-satunya aku sendiri, satu-satunya kita telah menciptakan dia. Nah, ini kalimat ini, kata-kata Al-Wahid, Wahidah di sini, luar biasa pilihan kata dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang mencipta manusia, tapi sekaligus juga menyindir ada orang yang bergelar Al-Wahid itu yang menyatakan dia satu-satunya paling hebat, paling begitu, kena juga dengan ayat ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
eh, menyindir si Al-Wahid ini, si Al-Walid ini dengan pernyataan wa man khalaqtu wahida. Aku satu-satunya yang menciptakan dan aku yang menciptakan dia, tidak yang lain. Maka orang yang cerdas, orang yang eh, merasa dia hebat itu pasti akan berpikir ulang bahwa sebenarnya dia sendiri ketika diciptakan nggak punya apa-apa. Dia ketika lahir tidak membawa apa-apa. Ya. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia yang telah mengeluarkan kalian dari perut itu kalian nggak punya apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak punya ilmu, bahkan tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa di lahir. Kalau dalam perkembangannya Allah Subhanahu wa taala berikan macam-macam. Nah, di antaranya si Al-Walid ini menjadi orang yang diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang, kemudian mampu untuk manage manusia sehingga punya pengikut yang juga cukup banyak, lalu tumbuh menjadi orang yang sombong, tumbuh menjadi orang yang sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan satu kata ini sebenarnya banyak sekali makna. Zaruni wa man khalaq wahida. Biarkan aku yang mengurus wahai Muhammad orang itu, yang aku yang menciptakan dia dari nggak apa, nggak ada tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Lalu pada hari ini jika engkau hendak berdakwah membawa risalahku, dia menentang, itu orang yang tidak pantas untuk melakukannya. Maka aku ingatkan dengan asal muasal penciptaannya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku memberikan kepadanya, baginya kekayaan yang memdud, yang melimpah. Ya. Aku berikan untuknya waja'altu lahu malan mamduda. Berikan kepadanya harta Sadar yang gaya, melimpah. ayo. Iya gaya. Aku berikan kepadanya harta yang melimpah. Waja'altu lahu malan mamduda. Aku berikan kepadanya mal, harta. Ya. Mamdud, mal itu dikatakan mal dalam bahasa Arab, artinya mala itu artinya condong. Ya. Mala ya milu mailan itu artinya condong. Kenapa harta dikatakan mal? Orang semua condong ke harta. Itu disebut dengan mal. Orang semua condong ke harta. Dari sejak kecil orang tuh suka harta. Ya kulu itu ada mali gitu kata Rasul, kata dia. Nah, ada tuh pikirannya mal gitu ya, harta ya. Itu sehingga sejak kecil anak tuh kalau dikasih uang suka gitu ya. Eh, itu kecenderungan mal itu memang sejak kecil orang ada. Nah, si Al-Walid ini diberikan harta yang mamdud ya. Mamdud artinya bahasa Arab juga asli kata mamdud dari kata-kata madda yamuddu. Madda itu artinya memanjangkan. Ya, asalnya pendek, dipanjangkan itu namanya mamdud atau madda yamuddu. Nah, hartanya ini eh, awalnya sedikit, akhirnya banyak, namanya mamdud namanya. Makin hari makin banyak, makin hari makin luas, makin berkembang usahanya, sebagainya. Dan di dalam sejarah, Al-Walid ini diberikan berbagai macam eh, kekayaan di berbagai macam bisnis juga. Ya. Ternakan, perkebunan,
eh, sangat luar biasa, ya, perdagangannya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malan mamduda, ya, harta yang berlimpah, yang makin hari makin berkembang, itu namanya malan mamduda. Menja'altu lahu malan mamduda. Kemudian wabanina syuhuda, wabanina syuhuda. Tidak hanya harta tapi juga anak-anak yang selalu bersamanya. Wabanina syuhuda. Dan anak-anak yang syuhud, yang syahid. Syahid itu artinya hadir, menyaksikan, selalu bersama, itu namanya syuhuda. Dalam sejarah dikatakan Al-Walid ini ada yang bilang punya 7 anak, ada yang mengatakan 10 anak. Tiga di antaranya nanti masuk Islam. Tiga di antara anaknya masuk Islam. Nah, hartanya banyak, anaknya selalu membersamai, yang menggambarkan biasanya dia atau anak mereka tidak harus berpencar-pencar kemana-mana untuk mencari rezeki karena hartanya sudah cukup, maka dia atau mereka itu hidup selalu bersama dengan keluarganya, mengurus yang ada bersama orang tuanya. Jadi wabadina syuhuda. Ini adalah nikmat yang luar biasa, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Walid. Yang awalnya adalah wa man khalaqtu wahida, yang asalnya cuma satu, nggak punya apa-apa, lahir pakaian pun nggak punya, ilmu nggak ada apa-apa dan sebagainya, lalu akhirnya waja'altu lahu malan mamduda, dikasih oleh Allah harta yang begitu melimpah, begitu banyak. Kemudian tidak hanya itu, wabanina syuhuda, gambarkan banyak anak, kemudian anaknya juga hadir bersama dia, hidup bersama, pergi bersama dan sebagainya. Gambarkan tentang bahagiaan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu juga adalah gambaran kebahagiaan dan banyak anak juga bukan gambaran kebanggaan dari manusia, ya, dalam berbagai macam perkembangan. Hanya sekarang-sekarang aja orang membatasi anak, tapi sebenarnya dalam sejarah banyak anak itu adalah merupakan salah satu di antara kebanggaan manusia, ya, pada masa itu. Banyak nikmat, ya, berapa anak dan sebagainya. Dan dalam pergaulan pun kadang-kadang yang ditanya bukan berapa harta, nggak ada. Berapa hartanya nggak pernah orang nanyain. Tapi berapa anak itu biasanya. Atau berapa cucu itu biasanya pertanyaan. Nah, itu gambaran tentang wabanina syuhuda. Kemudian wamahattu lahu tamhida. Wamahattu lahu tamhida. Dan tidak hanya itu, dan aku berikan kelapangan hidup dengan seluas-luasnya. Wamahattu lahu tamhida. Kasih mereka ke dia kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Bahasa tamhid, mahad, maka muncul kata-kata mahdi itu. Utlubul ilma minal lahdi ilal minal mahdi ilal lahdi itu. Tuntutlah ilmu sampai lubang lahat. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Itu namanya al-mahad. Itu artinya memang terbentang begitu, ya. Jadi diberikan keluasan, kenyamanan, pokoknya apa yang dia kayak dikasih karpet merah gitu, terbentang semua, terbuka. Subhanahu wa ta'ala, summa yatma'u an azid. Summa yatma'u an
an azid, thumma yatma'u an azid. Kemudian, kemudian dia ingin sekali agar aku tambahkan apa yang telah diberikan kepadanya. Kemudian dia ingin sekali aku berikan tambahan dengan apa yang telah aku berikan kepadanya. Nah, dari kata-kata tomak muncul kata tamak bahasa kita itu. Kita tamak dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari kata-kata tamak, toma'a dalam bahasa Arab. Terbayat mau asid. Kemudian dia ingin sekali terjemahannya, kata tomak itu. Dia ingin sekali an asid supaya aku mau tambah lagi. Itulah tabiat manusia secara umum. Sebenarnya keinginan untuk terus menambah kalau kalau mereka mensyukuri nikmat, lalu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, itu tidak ada masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan Al-Walid ini sudah menentang perintah Allah, kemudian mau Allah tambahkan nikmatnya. Coba bayangkan ada orang yang kayak begitu, ya, dia menentang perintah Allah dan minta ditambahkan nikmat. Saya kasih ilustrasi kalau di dunia, kalau ada anak diberikan segala fasilitas oleh orang tuanya, kasih semua fasilitas oleh orang tuanya, pokoknya semua dikasih. Kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu, perintahkan orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Tapi anak ini tak mau dengar, anak ini tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Pokoknya semua fasilitas dikasih, semua dikasih. Lalu giliran orang tuanya merintahkan dia, sama sekali nggak mau dengar. Lalu habis itu nggak dikasih semuanya, mau minta tambahan lagi ke orang tuanya. Kira-kira ya mau enggak orang tua mau ngasih dia ketika dia melihat anak kayak begitu, atau anak-anak dari orang lain yang ngasih fasilitas, lalu dia ingin supaya orang itu nambah terus, tapi dia nggak mau taat dengan orang itu, dengan pimpinan dan sebagainya. Pasti orang tidak akan mau untuk berikan. Tapi kalau dia taat, aku kasih, tapi lakukan ini. Hartamu nanti sebagiannya kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk pribadi kamu, untuk keluarga kamu. Kemudian yang lain kamu keluarkan zakatnya yang wajib. Mau yang tambahan silahkan berbuat baik. Nah, kalau dia mau minta tambahan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat itu. Nah, jadi dengan pembangkangan kayak begitu, kata Allah, summayat mau an azid. Summayat mau an azid. Summayat mau an azid. Lalu dia mau supaya aku tambahkan. Maka itu orang yang tidak tahu malu. Orang yang betul-betul tidak tahu malu. Sudah membangkang, kemudian mau ditambah lagi, padahal tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumayan mau an azid. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kalla. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla. Innahu kana li ayatina anida. Kalla innahu kana li ayatina anida. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kalla.
Kalla itu nggak bakalan, bahasa kita ya. Kalla nggak bakalan. Ya. Aku akan mengabulkan keinginannya. Kalla. Eh, Innahu kana li ayatina anida. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia dengan ayat-ayat kami anid. Dia dengan ayat-ayat kami anid. Ya. Anid itu artinya melakukan pembangkangan, ya. Tetapi pembangkangan yang dilakukan dengan kesadaran. Ya. Itu pembangkangan yang dilakukan dengan dasar kesadaran bahwa bahwa dia membangkang, ya, itu kesadarannya bahwa sebenarnya yang dibangkang itu bukan sesuatu yang salah, ya. Yang dibangkang itu adalah benar, itu namanya anit namanya, ya. Anit, ya. Jadi jangan kasih sama anak anit, ya. Ya, ya, anit itu pembangkangan yang dilakukan, penentangan yang dilakukan dengan kesadaran. Dia paham itu benar, tetapi dia membangkang karena gengsi, ya. Lalu dia berharap sebenarnya yang paling pantas kalau di untuk diangkat menjadi nabi ya aku, itu bahasa mereka dia itu. Jadi harapannya kaya, pandang dan sebagainya. Bukan, dia nggak punya apa-apa itu. Muhammad itu. Jadi apa namanya? Pembangkangan dilakukan dengan kesadaran karena dia tidak mau atau gengsinya itu untuk menerima. Nah, itu maksud kata-kata anid. Makanya tadi ilustrasinya saya katakan begitu. Mau ditambah, sudah dikasih fasilitas berbagai macam ininya, mau ditambah nanti berbagai fasilitasnya, lalu dengan sebagai segala macam kesenangan diajak untuk berbuat baik dan melaksanakan perintah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kalla innahu kana li ayatina anida. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sampai ke 17. Gitu ya. kalla innahu dari ayatina anida, nggak bakalan ke ayat kami anida, menentangku sauda, saurhibuhu sauda, saurhibuhu sauda. Kata irhaq bikin orang tidak nyaman itu namanya irhaq dalam bahasa Arab. Sauda artinya kata saurhibuhu sauda itu saud artinya adalah dia akan mengalami yang memakai
maksud daripada kan saurhibuhu, pikulkan kepadanya pendakian yang membayahkan. Dalam tafsir dikatakan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melemparkannya ke dalam neraka. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dia ke dalam neraka yang sangat dahsyat, yang tidak ada lagi tidak ada lagi siksaan yang lebih berat ya, dibandingkan siksa neraka. Nah, itu yang pertama. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesukaran yang kelak dirasakan pada hari kiamat diibaratkan seperti pendaki gunung yang disuruh untuk memikul beban yang berat. Silakan coba silakan coba naik gunung yang terjal, kemudian bawa air di atas di pundaknya banyak pikul gitu ya. Nah, itu silakan rasakan. Digambarkan bahwa dia akan mengalami kehidupan yang sangat berat, dia akan memikul apa yang dia telah lakukan di dunia. Nah, itu dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa memang kata Sa'ud untuk pendakian di dalam ayat ini ada sebagai berikut, bahwa as-Sa'ud jabal min narin yatasa'ad bihi al-kafir sab'ina kharifah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sa'ud adalah gunung api di neraka yang akan didaki oleh orang-orang kafir selama 70 tahun. Kemudian mereka yang mendakinya jatuh lagi ke bawah. Itulah berulang-ulang untuk selama-lamanya. Itu diantara mana sauribuhu sauda. Aku akan bikin dia payah untuk dengan pendakian yang payah nanti di neraka. Sauribuhu sauda. Tapi ada juga yang mengartikan saud dengan suatu azab yang kalau sudah menimpa seseorang tidak akan pernah berhenti. Ini ada yang mengatakan begitu. Saud adalah azab yang kalau telah menimpa seseorang maka dia tidak akan berhenti lagi, terus menerus akan mendapatkan azab. Nah, ini saya kadang menggambarkan bahwa Al-Walid setelah itu makin hari makin merosot kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya tidak semua orang kafir menentang perintah Allah nanti akan mengalami kemerosotan harta, kejayaan hidup. Tapi ada juga yang semakin hari semakin kayanya, semakin banyak hartanya. Kenapa? Allah kasih dia istidraj di dunia. Jadi tafsir yang paling pasti adalah siapapun yang menentang perintah Allah di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang sangat sulit bagi mereka. Nah, itu menurut Allah saurusikuhu sauda. Nah, lalu penentangannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar wa qala in hadza illa sihrun yusar. Ini bagaimana dia menentang dengan cara yang sangat sadar. Penentangannya dengan cara yang sangat sadar. Innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia fakkara wa qaddar. Dia berpikir. Dia berpikir. Wa qaddar, kemudian dia setelah itu memutuskan, menetapkan hasil daripada buah daripada pikirannya itu.
Dan ini menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Walid memikirkan dan memahami wahyu Allah yang telah didengarnya. Ya. Dia memikirkan wahyu Allah yang telah didengarnya, akan tetapi dia berusaha pula hendak menyusun kata-kata sendiri dengan maksud hendak mencela apa yang ada dalam Al-Quran. Dia mereka-reka perkataan yang bersifat menentang Al-Quran sehingga orang Quraisy merasa senang dengannya, merasa cocok keinginan mereka dengan Al-Walid. Nah itu innahu fakkara wa qaddar. Dia pikir, merenung, merancang, mereka-reka. Kira-kira Al-Quran ini dan Muhammad ini mau dikatain apa sih? Gitu ya. Mau apa yang paling cocok? Ada nggak kira-kira kelemahan di dalam Al-Quran yang bisa ditemukan? Lalu setelah itu, apa istilah yang paling cocok agar orang tidak suka dan lari daripada Al-Quran? Nah itu namanya fakkaro. Dia berpikir, ya. Dia berpikir keras, ya. Lalu dia qaddar. Dia menetapkan apa yang dia pikirkan itu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Sungguh celaka, ya, terlaknat. Bagaimana dia menetapkan hal-hal tersebut? Ya. Faqutila kaifa qaddar. Ya. Kata-kata kaifa, kutila itu kayak bahasa sehari-hari, dia dibunuh, ya. Tapi sebenarnya bukan. Ya. Maksudnya di situ adalah bahwa dia dengan penetapan dan cara berpikir seperti itu sebenarnya dia membunuh diri sendiri lah kira-kira. Dia terlaknat, dia terhina, ya, dengan pernyataannya dan ketetapannya tersebut. Itu namanya qutila kaifa qaddar. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berulang mengatakan tsumma qutila kaifa qaddar. Ya. Ya Allah mengutuk Al-Walid dengan kata-kata ya, qutila, celaka dia. Ya. Sebutkan celaka. Nah, celaka itu membuat orang menjadi atau seperti dia membunuh, terbunuh. Qutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar. Tsumma nazar. Ya, kemudian dia nimbang-nimbang, dia perhatikan, melihat, begitu ya, tsumma nazar. Tsumma abasa wa basar. Akhirnya dia abasa. Dia bahasa kita cemberut, dia apa namanya? Dia bermuka masam dan cemberut. Abasa wa basar. Kenapa? Tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Mau nyari istilah apa yang paling cocok untuk mendowngrade Al-Quran itu. Membuat Al-Quran ini mau dicari celahnya supaya dituduh macam-macam gitu. Tidak ketemu. Berpikir panjang, ya, lalu akhirnya dia abasa wa basar. Dia abasa, bermuka masam, basar dan cemberut. Cemberut akhirnya. Nah itu, lalu dia hanya mampu untuk mengatakan faqala in hadza illa sihru yusar. Hanya itu yang bisa dia ucapkan setelah hasil pemikiran panjang. Dia mengatakan in hadza illa sihru yusar. Ini hanya sihir yang yusar. Yusar itu yang diasarkan. Yang diasarkan itu artinya yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ya, yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Hanya itu yang hasil yang bisa dia dapat setelah berpikir panjang. Padahal dia tahu bahwa ini kebenaran, tapi dia kadang tidak mau untuk menerima kebenaran. Akhirnya apapun dicari, ya, untuk dituduhkan kepada Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini diantara pelajaran penting kita pada hari ini. Tapi ketika kita belajar tafsir, lalu kita menemukan bahwa ini ditujukan kepada seseorang, ini bukan
kitab sejarah murni, tidak. Tapi sebenarnya berlaku dan akan terus berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Ada saja yang anit kayak begini. Ya. Ada saja orang yang dari sejak awal memang tidak ingin membuka Al-Quran, sudah sinis dengan Al-Quran, sudah sinis dengan ajaran Islam dan seterusnya, sehingga dia tidak mau untuk menerima, sehingga apapun menjadi alasan untuk dia pikirkan. Nah, banyak orang yang belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi untuk mencari kelemahan Al-Quran itu juga sangat banyak, sepanjang zaman akan terjadi. Nah, jadi Al-Quran ini kalau didekati dengan cara awal tidak untuk dipelajari, untuk diambil hidayahnya, dia tidak akan bermanfaat apa-apa dengan siapapun. Tapi kalau kita dari awal belajar, dapatkan hudan lil muttaqin, mendapatkan petunjuk, dari situlah insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf ya, hari ini saya nggak bisa on cam, tapi mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran bahwa kita yang tidak punya apa-apa, kalau diberikan oleh Allah nikmat, harusnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk mendekat kepada Allah adalah kita berusaha untuk selalu mendekat dengan Al-Quran. Kita mendapat mencari hidayah dari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah kebermanfaatan dalam kehidupan kita bersama-sama dan sesuatu yang bisa kita amalkan untuk menjaga keimanan kita kepada Allah SWT. Kepada Amin, amin. kami sampaikan fi amalillah dalam perjalanan menuju Baloh, mudah-mudahan sehat dan selamat selalu insyaallah. Amin. Amin. Amin, amin. Para sahabat sekalian, mungkin kita tutup pertemuan ini tanpa ada dialog pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Jamaah Masjid Darus Syakirin serta sahabat Mimbar Masyar yang hari ini bersamai kita di kesempatan ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya. Ya, Jazakumullahu khairan Ustaz.